Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama baru saja dimulai. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama reporter Friendly Sagala. Friendly, siapa saksi pertama yang akan didengarkan keterangannya pada sidang kali ini? Ya Rudi, baru saja tadi sidang atas kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok ini baru saja dimulai, di mana dari kelima saksi yang direncanakan akan hadir, ini baru 2 saksi yang telah hadir di persidangan, yaitu saksi fakta yang melihat langsung dan juga berada di tempat kejadian perkara saat Ahok menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dan 2 orang diantaranya itu adalah Yuli Hardi yang merupakan lurah dari Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, yang saat ini juga sedang dimintai keterangannya atau didengarkan keterangannya. Kemudian nanti setelah Yuli Hardi ini didengarkan keterangannya, barulah dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari Nurholis Majid. Nurholis Majid yang merupakan pegawai tidak tetap di Pemprov DKI Jakarta yang ditempatkan pada Divisi Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta sebagai juru kamera. Dan sementara tadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama yang menanggapi mengenai ketidakhadiran dari ketiga saksi dari pelapor atas nama Ibnu Baskoro, Muhammad Asrul Saputra, dan Iman Sudirman, yang mengatakan bahwa tim kuasa hukum masih menunggu kehadiran dari ketiga saksi tersebut. Namun apabila pada persidangan hari ini ketiganya tidak juga hadir dan juga mangkir, mengingat pada persidangan sebelumnya juga mereka bertiga tidak hadir karena dengan alasan sedang berada di luar kota, maka tim kuasa hukum Ahok nanti akan meminta kepada majelis hakim agar persidangan kali ini ditunda sementara dan dilakukan penjemputan kepada ketiga orang tersebut di tempat tinggal mereka masing-masing. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang ada di dalam, saat ini tim pihak dari Pengadilan Jakarta Utara ini masih berupaya untuk mendatangkan ketiga saksi tersebut, dan apabila memang nanti ketiga dipanggil ternyata mereka juga tidak mengindahkan dan juga tidak ingin memberikan keterangannya ke pengadilan, maka penuntut ataupun penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama ini akan meminta agar hakim memberikan tindak tegas kepada ketiga saksi tersebut dengan menghukum mereka dengan ayat 224 KUHP yang dikenakan dengan maksimal hukuman penjara selama 9 bulan. Selain mendengarkan keterangan saksi, tentunya yang paling menarik juga yang patut juga untuk ditunggu oleh kita semua adalah mendengarkan bantahan dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, mengingat pada persidangan sebelumnya ketika saksi juga memberikan keterangan, ini pada akhir-akhir persidangan tim Basuki Cahayapurnama juga sering melontarkan bantahan-bantahan atas tuduhan yang dilontarkan dengan menyebut para saksi ini memberikan keterangan palsu, seperti yang kami kutip pada persidangan keempat, yaitu yang menghadirkan Habib Muksin, di mana dia mengatakan bahwa pada persidangan tersebut ia telah menerima sebanyak lebih dari ribuan telepon masuk dan juga SMS yang mengadukan atas kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok dari Kepulauan Seribu. Namun setelah ditanyai oleh penasihat hukum dan juga majelis hakim, ternyata dia tidak dapat membuktikan karena nomor telepon dan juga SMS tersebut sudah terhapus, dan ketika saat ini juga telah dimintai bukti tersebut kepada provider, pihak dari Habib Muksin juga belum dapat membuktikan, dan itu telah dilaporkan ke kepolisian Polda Metro Jaya pada tadi malam, itu pada pukul 9.30 malam. Kemudian yang dinyatakan juga sebagai keterangan palsu itu pada persidangan sebelumnya, yaitu pernyataan dari Irena Handono yang mengatakan bahwa Ahok pernah berupaya untuk merubuhkan masjid yang ada di Marunda, Jakarta Utara. Namun hal ini juga dibantah oleh kuasa hukumnya yang saat itu menyampaikan adalah Humphrey Jemat, mengatakan bahwa hal itu bukan merupakan suatu perubuhan, namun upaya untuk memperbaiki atau merenovasi masjid tersebut. Kemudian juga Irena Handono juga mengatakan ataupun menuduh bahwa Ahok pernah menghalang-halangi umat muslim untuk melakukan kegiatan keagamaan di
Monas, dan ini juga telah dibantah oleh pada wartawan juga di share informasinya bahwa bukan hanya kepada umat Muslim saja, namun seluruh umat yang ada di Indonesia, seluruh agama baik Kristiani, Katolik dan juga Hindu, Buddha ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keagamaan di Monas. Rudi. Ya, dengan saksi fakta yang saat ini dimintai keterangan, apa kira-kira yang akan digali dari Pak Lurah Pulau Panggang yang juga menjadi saksi fakta pada saat peristiwa itu berlangsung? Friendly. Dikarenakan memang saksi fakta ini yang dihadirkan adalah saksi yang melihat langsung bagaimana kejadian ataupun perkara yang dihadapi oleh Basuki Cahayapurnama ini, tentunya nanti majelis hakim ataupun para penasihat hukum ataupun jaksa penuntut umum ini akan mempertanyakan seputar apa yang dilihat sebenarnya saat Ahok melakukan pidatonya di Kepulauan Seribu, dan juga nanti akan dikonfrontir ataupun dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan saksi sebelumnya yang kita ketahui saksi-saksi tersebut hanya melihat ataupun memberikan kesaksian berdasarkan video YouTube ataupun berdasarkan video-video yang telah viral di Facebook, dan tentunya ini akan menjadi hal yang akan ditunggu karena kita ketahui kedua saksi fakta tersebut merupakan secara tidak langsung berada di bawah struktural Pemprov DKI Jakarta yang merupakan yang dipimpin oleh Ahok, dan kita akan menantikan apakah pernyataan tersebut akan meringankan atau justru memberatkan Basuki Cahayapurnama. Anda masih bersama Breaking News Berita 1 News Channel, dan kami saat ini menghubungi pakar hukum pidana Flora Dianti. Mbak Flora. Iya, Mas. Mbak Flora, ini kalau kita bicara soal sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama pada sidang kali ini akan ada saksi fakta. Nah, kalau kita melihat pernyataan-pernyataan mereka yang pernah hadir pada saat pidato Ahok di Kepulauan Seribu, mereka menilai tidak ada unsur penodaan terhadap agama menurut mereka. Nah, ini akan seperti apa nanti keterangan mereka ini diambil para hakim? Ya, jadi saksi fakta itu kan nanti kan yang akan membuktikan apakah unsur dari pasal 156 atau 156A itu terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya faktanya sendiri menyatakan bahwa tidak merasa ada unsur penodaan, berarti unsurnya belum bisa terpenuhi dalam hal ini. Nah, mungkin bisa saja dilengkapi dengan alat bukti lain. Karena kan alat bukti keterangan saksi itu hanya salah satu dari alat bukti yang bisa dijadikan dasar keyakinan hakim. Nah, tapi biasanya dalam kasus seperti ini, itu saksi fakta itu biasanya adalah saksi yang diutamakan dalam membuktikan apakah unsur-unsur yang didakwakan itu dapat terpenuhi atau tidak. Begitu, Mas. Ya, ini kan menarik kalau kita bicara soal penodaan agama, ini ada tindakan, ada niatnya, Mbak Flora. Nah, ini kalau misalkan bagi para saksi fakta ini tidak terlihat niat penodaan agama, tapi bagi mereka yang melihat videonya ini ada unsur penodaan agama, ini kan menjadi menarik justru di situ. Nah, nanti apakah nanti keterangan ahli yang akan lebih menentukan dalam sidang ini? Ya, kalau melihat dari unsur alat bukti, maksud saya unsur dakwaan itu kan harus dibuktikan oleh alat bukti yang sah. Nah, alat bukti yang sah itu kalau untuk saksi adalah saksi fakta, jadi bukan saksi yang tidak melihat langsung. Kecuali memang sudah ada alat bukti lain yang minimal 2 alat bukti yang sah, lalu kemudian dilengkapi oleh saksi yang hanya melihat dari video editan gitu. Ya. Tapi tetap harus ada minimal saksi fakta dan alat bukti lain yang sah yang bisa memenuhi unsur penodaan agama atau penistaan agama tersebut. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan saksi yang melihat secara tidak langsung, harus tetap ada saksi faktanya. Jadi intinya unsur ini terpenuhi atau tidak itu memang harus dilihat dari alat bukti yang sah, itu saksi fakta. Ya. Gitu loh, Mas. Nah, ini kalau kita bicara soal alat bukti yang sah, koreksi kalau saya salah. Ini ada 5 sebetulnya kalau di KUHP itu, dan video tidak termasuk di situ kalau menurut yang saya ketahui. Apakah? Iya, betul. Jadi kalau namanya alat bukti yang sah itu kan ada 5 macam, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah,
video itu tidak masuk dalam salah satu alat bukti yang sah karena kan ini kan bukan tindak pidana khusus. Kecuali untuk tindak pidana khusus, misalnya korupsi, pencucian uang, ITA, terorisme. Nah, itu memang untuk data elektronik itu bisa masuk ke dalam alat bukti yang sah. Dalam hal ini, jadi tidak bisa dimasukkan video itu sebagai alat bukti yang sah. Benar, Mas. Oke, artinya kalau menurut keterangan Mbak Flora, boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya kasus ini lemah? Bisa dikatakan demikian, tapi kan kita baru melihat alat bukti dari jaksa penuntut umum ya. Nah, kalau misalnya belum melihat semua alat bukti dari jaksa penuntut umum, yang namanya alat bukti yang lemah atau tidak itu kan ada equal evidence right. Para pihak mempunyai hak yang sama untuk membuktikan, yang satu membuktikan dakwaannya, yang satu lagi membuktikan ketidakbersalahannya gitu, ya kan? Ya. Apa pembelaannya. Nah, di sini kita bisa melihat yang lemah itu siapa. Nanti kan kalau sudah selesai tahap pembuktian kita bisa menilai hal itu, Mas. Baik. Mbak Flora, terima kasih banyak Mbak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Iya, sama-sama, Mas.